Ya, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, selamat datang kepada teman-teman semua dari Sobat Neso dan juga para pecinta kajian sejarah dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di online learning dengan tema Crime Against Culture, How Local Practices of Religion Shape Archaeological Landscapes. Telah hadir di tengah-tengah kita Mas Adrian Perkasa. Selamat sore Mas Adrian waktu Jakarta, selamat pagi waktu Belanda, Mas. Selamat sore waktu Jakarta, Mas. Goedemorgen waktu Belanda. Oke, selamat sore. Oke, sehat ya Mas sekarang, Mas? Kondisinya bagaimana sekarang di Belanda? Alhamdulillah, meski lockdown diperpanjang tadi malam. Oke. Tapi masih eksis Ya. lah. Tetap masih eksis ya, teman-teman. Mungkin secara singkat saya akan juga perkenalkan Mas Adrian ini merupakan salah satu PhD researcher ataupun tengah menyelesaikan studi S3-nya di kampus Leiden University dan juga tercatat sebagai salah satu dosen di Universitas Airlangga Surabaya. Saya Dito Ali Pratama selaku alumni officer Nuffic Neso Indonesia yang akan menemani sesi pada sore hari ini. Sebelum nantinya saya akan berikan waktu kepada Mas Adrian untuk menyampaikan paparan dan juga catatan menariknya seputar tema yang akan kita diskusikan pada sore hari ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan secara singkat apa sih itu Nuffic Neso. Ini teman-teman mungkin tahu dan juga sudah mendengar dari beberapa kuliah ataupun online learning kita sebelumnya. Saya akan juga kembali mengingatkan dan juga memberikan catatan kembali seputar apa sih sebenarnya itu Nuffic Neso. Secara singkat, Nuffic Neso adalah salah satu lembaga ataupun NGO, non-profit organization yang diberikan sponsor langsung oleh pemerintah Belanda. Ya, it is a non-profit organization funded by Dutch government yang memang terfokus untuk international cooperation in education. Sampai saat ini Nuffic Neso punya beberapa cabang di banyak negara. Ada kurang lebih 9 representative office Nuffic Neso di beberapa negara di dunia. Salah satunya Indonesia. Lalu mungkin teman-teman akan penasaran apa sih yang menjadi tugas dan juga fokus kerja Nuffic Neso itu sendiri. Kita bisa lihat di slide selanjutnya bahwasanya Nuffic Neso ini adalah lembaga yang memang pertama difokuskan untuk internationalization of education. Mungkin bisa dilanjut Mbak Emi slide selanjutnya. Kita pertama fokus kepada study in online information and student counseling for Indonesian students. Kita lebih banyak memberikan bantuan informasi dan juga catatan konseling bagi teman-teman masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke Belanda. Selain itu juga Nuffic Neso fokus juga untuk mempromosikan kerjasama antara pendidikan tinggi yang ada di Belanda dan juga yang ada di Indonesia. Tentu tidak hanya sampai di sana, yang dilakukan oleh teman-teman Nuffic Neso juga fokus untuk mensupport kegiatan NL Alumni Network, yaitu jaringan alumni Belanda yang ada di Indonesia. Tentunya kita juga mengelola beberapa scholarship. Ada beberapa scholarship yang dikelola oleh teman-teman Nuffic Neso Indonesia di Jakarta, diantaranya adalah Student in Netherlands, beasiswa yang memang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan studinya di S2. Juga kita ada juga Orange Knowledge Program, ada Orange Tulip Scholarship, dan juga beasiswa EU Share. Ini salah satu program yang difokuskan untuk students mobility di kawasan Asia Tenggara. Terlepas dari itu semua, kita juga memfasilitasi scientific research collaboration. Jadi teman-teman yang memang juga suka pada kajian riset antara khususnya yang terfokus pada riset Indonesia Belanda, ini juga salah satu program yang memang difokuskan dan juga dikerjakan oleh teman-teman Nuffic Neso. Nah, selanjutnya Mbak, jikalau teman-teman ingin dapatkan informasi lebih lanjut seputar aktivitas dan kegiatan Nuffic Neso, teman-teman juga bisa menghubungi beberapa kontak details yang ada di slide ini. Di antaranya adalah teman-teman bisa menghubungi kontak WhatsApp konseling kami, ada di 08119408 146. Ini setiap Senin sampai Jumat kita selalu buka informasi dan juga membuka konseling bagi siapapun yang ingin bertanya seputar studi di Belanda dan juga informasi lainnya seputar hal-hal yang dikerjakan dan difasilitasi oleh Nuffic Neso itu sendiri. Teman-teman juga bisa melihat catatan lainnya melalui website, ataupun jika ingin bertanya langsung melalui email juga bisa melalui info@nesoindonesia.or.id. Selain tentunya sosial media yang juga sudah kita siapkan. Terakhir,
informasi yang juga ingin kita sampaikan kepada teman-teman, jikalau ada yang ingin mendapatkan practical information, khususnya berkaitan dengan brosur-brosur yang secara digital yang disediakan oleh Nufikneso, teman-teman juga bisa mengakses brosur tersebut di bit.ly/okneso. Ini juga ada di website yang yang sudah kita siapkan dan juga sudah kita simpan semua di website yang bisa teman-teman akses setiap saatnya dan juga kapanpun teman-teman butuhkan. Oke, tanpa berpanjang kata, selanjutnya kita akan kembali ke tema yang akan juga kita akan diskusikan pada sore hari ini tentang crimes against cultures, how local practice of regulation shape archaeological landscape. Setelah hadir bersama kita Mas Adrian Perkasa. Mas Adrian, kembali saya sapa. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Dito. Ya, silakan Mas, kita ada waktu kurang lebih 20 menit untuk Mas Adrian menyampaikan paparan materi presentasi seputar tema ini untuk nantinya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat berpresentasi, Mas. Oke, terima kasih Mas Dito. Selamat sore kawan-kawan di Indonesia. Selamat pagi kawan-kawan di Belanda maupun di daerah Eropa dan sekitarnya. Kalau di PPI itu katanya Mas Dito kan ada salam 24 jam itu karena di mana-mana. Senang sekali saya sudah diundang untuk bisa berbagi tentang salah satu tema riset saya, dan jujur riset saya yang ini yang menjadi topik dalam kuliah daring seri ini di Nufikneso itu yang menjadi salah satu titik tolak bagi riset disertasi saya di Leiden di Belanda sekarang. Nah, daripada lama-lama melihat muka saya, gitu kan, ini saya akan share screen tentang PowerPoint saya. Ya, jadi seperti tadi yang disampaikan Mas Dito dan juga judul bagi perkuliahan kita pada sore atau pagi hari ini, saya pernah menulis dan meneliti tentang bagaimana praktek-praktek pelestarian cagar budaya di Indonesia, dan khususnya ini saya saya ambil studi kasus di salah satu situs yang mungkin salah satu situs paling terkenal ya di Indonesia, dan juga mungkin terkenalnya sudah ke mancanegara, yakni situs Trowulan yang diyakini sebagai ibu kota kerajaan Majapahit. Nah, judul dari riset atau penelitian yang saya lakukan ini, Crimes Against Cultures, ini sebenarnya terinspirasi dari tulisan Carl Jacobi, seorang sejarawan lingkungan. Judul bukunya Crimes Against Nature. Saya sendiri, saya tidak sendirian dalam melakukan riset ini. Saya berkolaborasi dengan seorang peneliti kebudayaan. Dia basicnya geografer atau human geography. Todd Jones pernah menjadi fellow di KITLV. KITLV itu lembaga riset Belanda yang meneliti fokus kajiannya terkait wilayah Asia dan Oseania, ya, itu sejak zaman kolonial itu. Nah, bersama Todd Jones kita ingin melihat fenomena yang terjadi di sekitar atau di persoalan-persoalan yang terkait dengan pelestarian cagar budaya di Indonesia, dan kita sepakat mengangkat bahwa Trowulan ini adalah salah satu kasus yang sangat menarik dan bisa bisa disoroti dari kacamata yang persis atau perspektif yang sama dengan apa yang dilihat Carl Jacobi ketika menulis Crimes Against Nature. Dan ini sendiri hasil riset ini salah satu outputnya sudah dipublish, sudah diterbitkan di tahun 2019 yang lalu. Nah, ini mungkin salah satu bentuk diseminasi, sekaligus nanti kita juga ingin berharap ada feedback gitu ya, kalau apa manfaat dari penelitian ini, dan juga apakah mungkin penelitian ini bisa dikerjakan di tempat lain. Jadi itu latar belakangnya. Dan izinkan saya nanti untuk
dalam presentasi kali ini persis seperti riset yang publikasi yang telah saya lakukan, bahwa kita akan melihat bagaimana sebenarnya ini gambar ini, kita kembali ke gambar tadi, ini gambar ini sebenarnya adalah salah satu landscape arkeologis ya di Trowulan yang pada tahun 2013 yang lalu direncanakan dibangun sebuah pabrik baja. Nah, ini salah satu cor-coran pabrik baja. Dan menurut masyarakat sekitar, terutama yang ada di balik tembok-tembok warna putih ini, itu sebenarnya masih banyak temuan-temuan biasanya berupa struktur batu bata yang kuno, diduga merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Dan ya waktu itu ramai sekali, kemudian terjadi demo besar-besaran gitu kan, dan yang menarik demonstrasi ini terutama dilakukan oleh warga sekitar pabrik tersebut. Dan salah satunya ya berasumsi bahwa ini adalah wilayah kerajaan Majapahit, Trowulan, termasuk pabrik ini nggak layak lah kemudian dibangun pabrik baja karena akan banyak mencederai atau banyak menghancurkan peninggalan-peninggalan yang masih intek atau masih ada di dalam lapisan tanah itu. Kemudian yaitu kita akan melihat dari aktivisme itu tadi yang menurut kami berdua itu adalah bagian yang tak terlepaskan dari suatu heritage landscape atau landscape arkeologis lah dalam konsep yang lain. Kemudian kita juga akan lihat bahwa bagaimana peraturan-peraturan yang diimpus itu diterapkan, diimplementasikan terkait cagar budaya baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal, bahkan juga diimpus dari atas dari World Heritage UNESCO itu belum tentu cocok dan perlu dilihat lagi lebih luas, dan kita ingin melihat apakah rejim pelestarian yang selama ini dilakukan oleh UNESCO itu cocok apa enggak sih di sini. Maka kita akan lihat bagaimana perjalanan kasus crimes against cultures yang kita sebut itu dalam kasus Trowulan dalam kerangka yang seperti itu, seperti demikian. Jadi seperti tadi yang saya sebutkan, di dalam moral ekologis crimes against nature, yaitu tadi Carl Jacobi itu bikin mengkoinkan, menelurkan konsep tentang moral ekologis. Apa yang dimaksud dengan moral ekologis itu? Jadi pada prinsipnya buku yang ditulis Carl Jacobi ini sangat berpengaruh, influensial ya, bahwa dia sebagai sejarawan environmental historians kita sebut itu, melihat bagaimana proyek-proyek pengamanan warisan alam atau proyek-proyek pembuatan natural parks atau taman-taman nasional yang ada di Amerika Serikat itu meminggirkan banyak praktek-praktek yang dilakukan sebelumnya oleh masyarakat lokal di sekitar hutan atau natural reserve atau taman-taman nasional yang kemudian ditentukan atau diberi batasan sebagai taman nasional. Maka itu kenapa Carl Jacobi kemudian menulis itu Hidden History of American Conservation. Kenapa Hidden History? Dan ya ini karena ketika menentukan delineasi atau batas-batas yang namanya warisan alam di dalam sejarahnya di Amerika sana, misalnya Grand Canyon gitu kan, kemudian taman-taman nasional lainnya yang besar-besar lainnya itu biasanya selalu ada oposisi biner ya. Selalu ada mereka yang baik dan selalu ada yang jahat. Selalu ada yang mereka yang menjadi hero kayak Avengers gitu kan, dan selalu ada yang menjadi villains gitu kan. Selalu ada yang jadi penjahatnya. Kalau akhir-akhir ini mungkin terkenal Batman dan kawan-kawannya itu kan, lawannya Joker dan kawan-kawannya itu kan. Nah itu selalu muncul lah. Kalau kemudian juga oposisi biner lain yang muncul itu mereka yang
beradab dan mereka yang kurang atau tidak beradab. Mereka yang mematuhi hukum dan mereka yang melanggar hukum atau kriminal. Mereka yang percaya bahwa mereka itu melakukan pelestarian atau konservasionis, dan mereka yang masyarakat lokal yang sehari-harinya melanggar aturan-aturan yang ditetapkan. Nah ini apa? Um, um, ini adalah hal yang sering terlupakan atau yang disebutkan Kaliakopi tadi hidden history. Nah ini yang dimaksud bahwa ada ekologi moral gitu loh, yang suka nggak suka pasti muncul setelah itu. Dan ketika ada konflik pasti ya itu tadi yang apa namanya yang terjadi adalah mereka yang beradab, mereka yang kurang atau tidak beradab, mereka yang apa namanya lebih mementingkan kepentingan umum yang lebih luas, mereka yang mementingkan kepentingan sedikit atau hanya mengejar keuntungan atau laba dalam laba secara material gitu kan. Mereka yang kemudian ada mereka yang itu tadi ingin melindungi, mengkonservasi, melestarikan. Para pelestari itu dengan mereka yang para investor yang ingin membangun dengan dalih pembangunan yang ingin menggarap dan kemudian merusak dan lain sebagainya. Nah, yang menarik dari moral ekologis itu tadi bahwa kita ini nggak banyak dipahami atau nggak banyak bukan dipahami, nggak banyak disadari oleh kita yang sering menginginkan menciptakan hukum gitu ya, atau membutuhkan undang-undang atau dalam penciptaan suatu undang-undang itu pasti ada yang namanya penciptaan pelanggaran atau kriminal. Itu efek konsekuensinya ya ketika kita bikin suatu undang-undang, ketika kita bikin suatu hukum, pasti harus ada yang dihukum gitu. Nah, ini yang dilihat sama Kaliakopi ini bahwa ternyata ketika Amerika ya waktu itu para konservasionis itu menciptakan hukum untuk melindungi apa namanya taman-taman nasional mereka, pastinya ada yang dianggap melanggar hukum. Nah, para pelanggar hukum inilah yang kemudian disebut sebagai squatter, poachers, thieves, dan lain sebagainya. Padahal mereka itu sehari-hari ya seperti itu, masyarakat lokal gitu loh. Nah, ini yang dan selama mereka ada sebenarnya ya nggak merusak gitu kan, dan ya yang terjadi selama ini jauh sebelum ada hukum ini baru ada sekitar 100 tahun yang lalu. Jauh sebelum itu ya ini tetap baik-baik aja, masyarakat sudah tinggal selama, bahkan kalau dirunut sejak masa Indian, Apache dan lain sebagainya itu sudah hidup 1000 tahun lebih ya tetap safe aja gitu. Nah, ini yang kemudian menarik untuk saya lihatkan. Dan kemudian ya ini yang saya bilang kemudian menjadi titik tolak bagi saya dalam mengembangkan disertasi, bahwa ada satu tulisan atau satu konsep yang diperkenalkan oleh seorang antropolog, Tim Ingold, terkait bukan network tapi meshwork. Apa itu meshwork? Meshwork itu gampangnya ibarat kalau network itu adalah poin, ada titik-titik itu di mana antara titik A dan titik B itu tersambungkan. Sedangkan meshwork itu ibarat kain tenun ikat begitu loh. Kalau dia tenun ikat itu kan tidak ada titik-titik yang saling mengenai, tapi di yang lebih penting daripada sekedar hubungan antar titik, tapi justru hubungan itu sendiri gitu. Nah ini yang kita lihat bahwa seperti yang saya kutip langsung di apa namanya di halaman 71 dari bukunya gitu kan, tentang meshwork ini, bahwa bagaimana kita harus lihat bahwa kehidupan manusia itu tidak bisa menjadi satu titik yang antroposentris sekali gitu, menentukan segalanya. Bagaimana manusia itu benar-benar sangat hanya salah satu elemen di antara elemen lainnya seperti tanah, air, kemudian udara, tanaman, pohon-pohon, vegetasi, dan bahkan juga buildings. Nah, ini buildings yang kemudian kita lihat sebagai salah satunya heritage buildings itu ya. Nah, maka artefak-artefak maupun situs heritage yang ada di situ itu jelas sekali adalah merupakan sebuah meshwork gitu loh. Jadi bukan lagi hubungan antar network, tapi kita lihat ini adalah suatu artefak yang karena apa tersebar di mana-mana dan masyarakat benar-benar hidup di sana. Itu ya. Jadi barat kalau di Trowulan itu kenapa bisa disebut, kami sepakat menyebutnya itu network, meshwork bukan network, karena misalnya ketika kita punya tanah gitu kan, kita punya rumah, kita pengen menggali saluran
misalnya untuk septic tank gitu ya, itu seringkali ditemukan misalnya sumur kuno, artefak dan lain sebagainya karena memang dulu itu adalah daerah kota Majapahit gitu. Maka ini sangat terjalin begitu kuat gitu ya, lebih ke meshwork itu tadi. Ini saya lewati aja. Nah, sekedar info bahwa ini sekali lagi bukan yang ya, tentang sejarah yang diyakini sebagai wilayah kekuasaan Majapahit. Dan ini tidak saya ambil tidak dari buku-buku pelajaran sejarah Indonesia, tapi saya pikir ini sudah ada di apa namanya di hampir semua wacana-wacana atau studi-studi sudah direkognisi secara internasional bahwa daerah kekuasaan Majapahit itu meliputi ini gitu ya. Ini saya ambil dari salah satu website luar ya, memperlihatkan bahwa bagaimana memang Majapahit itu besar dan pusat Majapahit itu kalau kita lihat ada satu titik merah. Nah, ini titik merah yang ada di situ itu ada di Trawulan. Beberapa kalangan yang kemudiannya ini tadi kegiatan konservasionis pertama, preservation atau pelestarian pertama secara modern itu diperkenalkan oleh orang Barat. Dan yang pertama kali yang sangat sampai hari ini sangat influensial, sangat berpengaruh yakni Raffles. Bahkan saking berpengaruhnya, yang ini yang kemudian ingin kita eksaminasi lebih lanjut, ingin kita investigasi lebih lanjut bahwa sangat apa namanya keberlangsungan bahwa bagaimana Raffles melihat cagar budaya itu benar-benar sangat berpengaruh sampai hari ini di Indonesia. Bisa kita lihat misalnya ketika perayaan Borobudur, perayaan ulang tahun Borobudur hari ini diperingati ketika Raffles menemukan Borobudur, itu kan aneh. Padahal di sekitarnya ada masyarakat asli di sana. Nah ini yang kemudian ingin kita gugat dalam riset kita ini, termasuk Trawulan. Wardenar itu adalah salah seorang anak buah Raffles yang disuruh memetakan persebaran benda-benda arkeologis gitu, di daerah Trawulan untuk pertama kalinya. Dan ini ada ditugaskan langsung oleh Raffles. Kemudian dilanjutkan sahabat berikutnya oleh setelah Raffles cuma 5 tahun di Jawa berkuasa atas nama pemerintah Inggris. Nah, ketika Belanda kembali lagi memerintah Jawa dan Hindia Belanda secara umum, dilanjutkan lagi. Nah, termasuk yang paling epik 100 tahun berikutnya persis setelah Wardenar memetakan, ada seorang arsitek Henry McLean Pond yang sangat semangat sekali ya, ingin memulihkan, ingin merestorasi bagaimana ibu kota Majapahit ya sesuai paradigma pelestarian yang berlangsung sejak masa Raffles. Dan disusul kemudian pasca Indonesia merdeka, ada berkali-kali regulasi ya terkait Trawulan. Yang pertama kali muncul itu adalah sebuah master plan yang ada di pojok kiri ini dengan judul Bukti-bukti Kejayaan Majapahit Muncul Kembali gitu kan. Itu sudah 86 master plan dibikin gitu kan, dan dari master plan ini dimulai usaha-usaha upaya-upaya rekonstruksi pemugaran yang lebih sistematis, yang lebih masif, tapi sayang sekali terhambat dan tidak bisa terlaksana lebih lanjut karena terjadi krisis finansial yang berujung pada ambruknya pemerintahan Orde Baru. Nah, kemudian tahun 2002 ada perkembangan menarik bahwa bagaimana ada desentralisasi ekonomi dan politik yang ada di situ yang salah satu konsekuensinya adalah otonomi daerah karena ada undang-undang otonomi daerah. Kemudian pada masa pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu ya terjadi kontroversi terkait pembangunan pusat informasi Majapahit. Waktu itu Pak Menteri Kebudayaan Pariwisata Pak Jero Wacik dan akhirnya gagal juga karena pengennya waktu itu Pak Jero Wacik dan Pak SBY itu pengen bikin semacam Majapahit Center, tapi ternyata bangunnya di atas banyak struktur-struktur peninggalan yang dianggap peninggalan Majapahit, sehingga kemudian diprotes oleh para arkeolog senior dan juga masyarakat, akhirnya gagal. Kemudian 11 akhir kemudian 12 bahwa bagaimana tadi saya sebutkan ada pembangunan pabrik baja, dan yang ini yang bikin ternyata tidak hanya kalangan arkeologis tapi juga masyarakat sana juga marah. Ini juga menarik sekali karena gerakan masyarakat itu benar-benar masyarakat sendiri gitu loh yang bergerak untuk menolak pabrik baja. Kemudian 2013 di masanya Pak Mendikbud
Pak M. Nur itu dijadikan cagar budaya nasional. Kemudian 2016 dijadikan draft. Oke, saya cepat lagi bahwa sebenarnya ada isu-isu yang harus dilihat lagi terkait Trawulan ya, terkait hubungannya sama Surabaya dan lain sebagainya, dan juga ini masalah industri pabrik bata. Di industri pabrik bata sendiri ini ya memang tidak gampang karena ada lebih dari 2000-an, ini orang bilangnya linggan gitu ya. Lebih dari 2000-an linggan yang begini ini di sekitar wilayah yang hari ini misalnya ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional Trawulan tadi itu sejak tahun 2013, padahal ada 2000-an lebih pabrik bata tradisional seperti ini. Dan di dalam pabrik bata itu pasti muncul banyak sekali temuan-temuan seperti ini. Ini waktu kita fieldwork di lapangan gitu ya. Temuan-temuan seperti ini bahkan juga kemarin misalnya di Kumitir yang baru saja terus diungkap, dan pasti akan banyak yang menemukan sini. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana nasib kalau misalnya 2000 ini 2000 lebih dari 2000 pabrik bata tradisional ini kemudian di stop gitu ya? Ada solusinya nggak gitu? Karena ini yang kemudian jadi pertanyaan. Kemudian juga selain yang tradisional tadi sudah bertahun-tahun, mungkin bahkan puluhan tahun, para penguasa lokal Trawulan ya, atau Mojokerto lebih khusus lagi, misalnya di tingkat kabupaten gitu ya, itu sudah banyak bikin tambang-tambang besar. Kalau kita bisa lihat ini dalamnya lebih dari 10 meter ini kan. Kita bisa lihat itu di sini. Itu sudah masif ya. Nah, kita apa namanya ini latar belakang kami gitu kan, bagaimana kita fieldworks gitu kan, dan bagaimana latar belakang kenapa kami pilih status ini. Artefak ya ini tadi ada masalah personal collection gitu kan. Nah, akan tetapi gini, kalau kita lihat personal collection gitu kan, ini sering kali ya itu tadi muncul kemudian apa yang disebut kalau Yakobi tadi terkait apa namanya moral ekologis. Ada binary oposisi, ada oposisi biner di mana mereka yang collecting atau masyarakat setempat yang collecting itu dianggap selalu melakukan tindak kriminal. Nah, kalau kayak gini terus ya pasti akan setiap hari ada tindakan kriminal gitu ya, karena ya seperti tadi saya sebutkan, ketika kita mau menanam, para petani mau menanam padi atau tebu gitu kan di sawahnya gitu, pasti akan nemu-nemu yang seperti ini gitu. Sulit rupanya kalau kita apa namanya mau stick ke peraturan itu, dan ya itu tadi muncul akhirnya sering bersih tegang gitu loh antara yang masyarakat lokal dengan peraturan-peraturan setempat. Bahkan beberapa di antaranya misalnya ketika saya ke sana, mungkin hari ini jauh lebih baik, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini karena sudah 2 tahun saya tidak ke sana kan, terkunci di Belanda. Tapi yang jelas selama saya ke sana sejak tahun 2008 gitu kan sampai terakhir 2018-19 itu ya, selalu muncul antara mereka yang yaitu tadi mereka yang ingin menyelamatkan dan mereka yang ngapain sih diselamatkan gitu. Maksudnya bukan ngapain sih diselamatkan, karena ya sehari-hari mereka hidup dan tinggal bersama itu gitu, dan sering sekali menemukan barang-barang seperti ini. Kemudian juga ada muncul para seniman hari ini yang seniman mayoritas masyarakat lokal di sana mengerjakan batu seni kriya berupa arca-arca batu maupun terakota dan logam yang sekarang sangat terkenal sekali. Dan ya ini tadi sebenarnya ini apa ya, sangat punya potensi gitu loh sebenarnya yang ingin kita lihat, tapi sementara ini masih jarang ditengok terutama oleh para ahli konservasionis itu tadi, ahli apa namanya pelestarian gitu kan, bahwa sebenarnya ini bisa jadi potensi besar dan tanpa disadari ini juga apa namanya kalau kita bisa memasukkan ini dalam regulasi yang lebih komprehensif terkait pelestarian, ini bisa di apa namanya dimanfaatkan gitu kan. Dan ini sudah banyak, dan tidak hanya misalnya kita komparasi, tidak hanya terjadi di Trawulan tapi juga terjadi di Italia dan juga kejadian juga di Peru itu kan. Terkait situs, nah ini tadi situs yang kenapa kemudian kita sangat apa namanya melihat ini dengan kritis, karena ya itu tadi hubungan antara masyarakat itu kan dengan situs itu justru semakin jauh ketika ada pemagaran. Nah, pemagaran ini baik dari kawat, kemudian dari konkrit seperti batu bata dan tembok dan lain sebagainya, kemudian juga
pembuatan taman seperti landscape gaya-gaya Eropa inilah yang kemudian bikin masyarakat itu sebenarnya agak jauh, semakin menjauh dari situ. Ini yang seperti kita lihat itu tadi, Candi Tikus, Bajang Ratu gitu kan. Dan tapi di satu sisi juga masih ada beberapa situs yang secara lokal diregulasi. Nah, ini salah satunya yang kemudian sudah diambil lebih apa namanya, diakuisisi oleh pemerintah dalam 2 tahun belakangan ini di apa namanya, Yoni Berkahuripan atau Watu Ombo itu kan. Tapi misalnya yang ini atas Sumpak itu yang di atasnya tampak ada kuburan padahal di bawahnya itu batu candi itu. Nah, ini yang dilihat bahwa bagaimana masyarakat sangat dekat sekali gitu ya, tanpa harus apa namanya, belajar tentang undang-undang cagar budaya dan lain sebagainya, mereka sudah sangat menghormati. Dengan cara apa? Ya apa namanya, yaitu mereka menghormati dengan caranya sendiri memang. Ya misalnya begini, dengan membuat semacam kuburan. Nah, kuburan ini kadang-kadang memang belum tentu ada apa jenazah yang dikuburkan di situ, tapi itu ternyata cara mereka melindungi apa namanya, bangunan di bawahnya. Di bawahnya ini memang ada kaki-kaki apa dasar-dasar candi di situ. Dan mereka kalau kita lihat hampir setiap apa namanya, misalnya malam Selasa Kliwon atau Jumat Legi itu selalu ada bunga yang diberikan masyarakat di sana. Nah, ini kan artinya ini sepertinya waktu saya hampir habis, 1 menit lagi ya mungkin ya. Jadi ini seperti ya ini bisa kita lihat setiap malam Jumat Legi gitu ya di Punden. Nah, ada masalah ketika ini tadi monumentalisasi itu loh. Nah, ini yang ingin kita apa namanya lihat. Ini foto-foto zaman dulu bahwa bagaimana kemudian kuburan itu tadi. Masyarakat lokal itu memiliki strategi dengan memakai kuburan sebenarnya untuk melestarikan bangunan-bangunan yang masih sisa walaupun kemudian mereka sudah lagi tidak memeluk misalnya agama zaman Mojopahit karena yang mayoritas mereka Islam saat ini. Nah, tapi karena ada upaya monumentalisasi ini gitu kan, akhirnya kuburan-kuburan itu dipindah seperti di sekitar Bajang Ratu dan sekitar Waringin Lawang gitu kan. Dan padahal seperti diakui oleh pelaku sejarah sendiri waktu itu ada Pak Nuryadi kita wawancara gitu ya, beliau staf dan sempat menjadi pejabat di Balai Arkeologi itu kan. Bahwa memindahkan orang misalnya di sekitar itu adalah pekerjaan yang lebih mudah daripada memindahkan orang mati begitu loh, memindahkan kuburan. Nah, ini juga perlu diperhatikan gitu loh bahwa masih banyak kasus-kasus semacam ini di luar Trowulan dan landscape arkeologis di luar Trowulan. Nah, Trowulan aja masih begini dan ini sebenarnya berat ya. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa hari ini seperti gaya landscape taman-taman Eropa gitu kan. Ya memang indah gitu kan dipagari tapi ya sudah begitu. Nah, ketika menjadi kuburan itu masyarakat benar-benar sangat ya mengamankan dengan jalannya sendiri itu tadi. Nah, simpulannya gitu kan bahwa sayang sekali aktivisme masyarakat mereka harus punya aware gitu, sudah punya awareness gitu terkait pelestarian. Nah, kadang-kadang awareness ini yang sering tidak klop, sering tidak direkognisi oleh regulasi yang muncul. Nah, kenapa? Karena regulasi yang muncul ini rata-rata melanjutkan regulasi-regulasi atau perspektif-perspektif masa kolonial. Nah, ini yang harus kita lihat gitu kan, bagaimana kita merekognisi mereka-mereka ini. Dan ini sebenarnya riset apa namanya yang ingin kita bukan sekedar riset ya, aktivitas yang ingin kita lanjutkan gitu ya. Bahwa bagaimana misalnya ini kan New Majapahit Art yang dikembangkan oleh masyarakat lokal Trowulan itu sangat dihargai sebenarnya misalnya ketika kita lihat di Metropolitan Museum of Modern MoMA itu ya di New York itu ya bagaimana ini New Majapahit Art tadi sebenarnya bisa disambungin dengan bagaimana modern art hari ini dilihat di dunia seni secara luas gitu bahwa ini yang bisa sebenarnya diharapkan ingin kita kembangkan lagi, ingin kita endorse bahwa kesadaran untuk menciptakan New Majapahit Art itu sudah muncul sejak tahun 2010-an ya bersamaan dengan zaman Michael Pond. Tapi Michael Pond dulu sudah cukup merekognisi, tapi hari ini kayak berjalan sendiri-sendiri gitu antara para pengrajin dengan pelestarian para aktor-aktor pelestarian secara umum. Dan ini kemudian yang saya rasakan manfaat ketika saya kuliah di Belanda ya di sini di Leiden sendiri data-data tentang itu sangat banyak
Dan di Leiden sendiri studi tentang heritage tidak berhenti di zaman kolonial. Sampai hari ini muncul yang namanya critical heritage studies, yang salah satu pionir ya adalah di Leiden sini di negeri Belanda. Nah ini yang kemudian saya pikir menjadi suatu hal yang penting sekali, dan saya rasakan manfaatnya sekali ketika saya memutuskan untuk studi lanjut atau melakukan riset lanjut di negeri Belanda, dan mudah-mudahan ya nantinya ada manfaatnya ketika lebih luas lagi untuk masyarakat, tidak hanya di Trawulan tapi dimanapun tempat adanya heritage itu berada. Saya pikir demikian dulu, Mas Dito. Mohon maaf ini saya seperti biasa kelamaan. Ya, terima kasih Mas Adrian. Ini catatan yang menarik sekali ya. Kita seperti diajak untuk menyelami sejarah masa lalu di Majapahit untuk bisa kita kontekstualisasikan di masa sekarang. Tadi ada banyak sekali catatan-catatan yang disampaikan Mas Adrian tentang bagaimana preservasi budaya dan juga bagaimana kita bisa mensupport pemerintah untuk menyiapkan regulasi terbaik untuk bisa tetap menjaga cagar budaya dan juga situs-situs yang memang menjadi warisan sejarah kita, khususnya di Indonesia. Ini ada satu pertanyaan masuk Mas ke kolom chat saya dari Mas untuk ditanyakan ke Mas Adrian. Mas Adrian, bagaimana menanggapi kondisi di mana pemerintah mengeluarkan regulasi ini yang bertabrakan dengan local wisdom? Ini mungkin Mas Adrian punya catatan tersendiri ketika ada ketentuan dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini ternyata di sisi lain juga berbenturan dengan local wisdom yang ada di masyarakat. Ini bagaimana menghadapi kondisi semacam ini, Mas? Iya, terima kasih pertanyaannya, Mas. Ini juga ini saya sebenarnya diingatkan sama profesor saya di Leiden gitu ya. Juga intinya kalau kritis gitu kamu juga harus lihat-lihat gitu kan. Maksudnya lihat-lihat karena diapa-apakan kan. Saya kuliahnya di Leiden itu. Leiden itu yaitu tadi seperti dalam video video tadi terkait studi di Belanda itu kan, Belanda punya hubungan historis yang panjang sama Indonesia, terutama di zaman penjajahan itu kan, dan sering kemudian kalau kita lihat di masyarakat lokal sendiri hari ini gitu ya, bahwa misalnya ada banyak, kenapa ini kok sejarah Indonesia kita nggak banyak yang tahu, itu kan banyak dikarang sama sarjana-sarjana Belanda gitu. Banyak dia. Nah ini yang saya pikir juga harus menjadi konsideran juga bagi saya ketika melihat bagaimana harusnya peraturan itu dikomunikasikan. Nah ini yang hari ini pun yang kalau bisa kita bisa lihat dan saya alami sebagai dulu saya sempat menjadi tim ahli cagar budaya sampai hari ini sih di Provinsi Jawa Timur itu kan, bahwa menjembatani antara, nah ini yang kemudian saya usulkan di dalam paper saya itu, atau book chapter saya itu, bahwa perlu memang adanya negosiasi. Nah negosiasi inilah yang kemudian harus pertama kali yang harus direkognisi adalah ya mereka yang rentan terhadap kriminalisasi itu gitu. Kita harus menyadari bahwa aktor mereka yang ingin melestarikan itu tidak semuanya heroes gitu kan, dan mereka yang tidak sepakat dengan regulasi belum tentu semuanya villains. Nah ini yang ingin saya tawarkan gitu ya, bahwa bagaimana kemudian, dan ini juga sudah disadari oleh banyak sarjana-sarjana yang menggeluti heritage studies, baik mereka itu yang berlatar belakang sejarawan, baik yang mereka berlatar belakang arkeolog, baik yang mereka dari disiplin apapun, terutama. Nah ini yang hari ini diskurs seperti ini, wacana seperti ini belum banyak muncul di Indonesia. Padahal ya itu tadi, kalau kita lihat ada banyak sebenarnya yang bisa potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Ya terutama kalau dalam kasus Trawulan itu kan sulit ya, kalau kita benar-benar mau ala-ala Raffles gitu ya, menerapkan regulasi ala Raffles, penduduk yang sebanyak ratusan ribu itu mau dipindahin semua gitu. Kan kacau kan gitu. Kayak misalnya Borobudur. Nah, Borobudur hari ini itu adalah contoh yang contoh gagal dari pelestarian heritage. Kenapa gagal? Karena waktu itu ketika Borobudur hendak dijadikan taman itu kan hari ini jadi taman itu kan, itu ada lebih dari 3 atau 4 desa itu dipindahkan. Nah pemindahan orang itu juga kacau kan, padahal seperti dibilang Pak Nuryadi tadi, memindahkan orang itu lebih mudah daripada memindahkan kuburan. Padahal ya dua-duanya ini
sebenarnya kalau kita lihat dari wacana seperti human rights dan sebagainya itu kan nggak baik ya Mas ya. Nah itu maka perlu negosiasi, dan negosiasi itu memang butuh waktu, dan ya itu yang harus kita introdusir saya pikir. Ini Mas ada catatan pertanyaan masuk yang saya rasa masih linear juga dengan tadi yang sudah Mas Adrian singgung. Ini berkaitan menjadikan cagar budaya ataupun sites heritage ini sebagai tempat wisata, Mas, objek wisata. Ya. Kalau dari sudut pandang Mas Adrian, apakah ada disadvantage dan advantage dari menjadikan sites ataupun juga cagar budaya ini menjadikan objek wisata yang banyak dikunjungi bebas oleh warga ataupun masyarakat? Nah itu masalah yang lucu hari ini, Mas. Sebenarnya yang lucu itu hari ini tentang kalau terkait Trowulan ya. Saya nggak bicara Borobudur terlalu kompleks nanti kalau bicara. Ini yang terkait Trowulan aja. Ini yang lucu itu bahwa bagaimana ada negara sendiri, pemerintah pusat dalam hal ini melihat Trowulan itu lebih pada itu tadi konservasi. Jadi tugas mereka ya konservasi. Nah sedangkan pemerintah kabupaten karena ada otonomi daerah, Kabupaten Mojokerto dalam hal ini, itu pengen yaitu tadi menjadikan objek wisata yang berbayar karena ada mereka mengejar pemasukan pendapatan asli daerah itu tadi dan pajak. Nah ini yang kemudian lebih menyulitkan masyarakat lagi, sebenarnya ini pemerintah mau apa sih gitu kan. Nah sebenarnya objek wisata itu tidak salah Mas, dan saya selalu endorse, saya selalu dorong. Hari ini kita juga punya Dirjen Kebudayaan yang satu visi gitu ya, bahwa bagaimanapun kita harus melihat pariwisata itu bukan hulu dari pelestarian kebudayaan. Nah, pariwisata itu adalah hilirnya. Jadi perspektifnya, paradigma itu jangan dibalik gitu ya. Kita bukannya anti pariwisata sekali lagi, tapi bagaimana kita lihat pelestarian ini kita selesaikan dulu. Gitu. Kita jadikan semangat pelestarian di awal, dan justru itu kan maksudnya apa yang terjadi dengan misalnya hari ini ya, kita nggak usah promosi di kota-kota tua kuno di Eropa, kita nggak usah promosi heritage tourism dan lain sebagainya gitu kan, toh ya tourism datang sendiri gitu kan. Karena apa? Karena regulasi dan lainnya itu sudah dipahami dengan baik ya, walaupun dulu. Nah ini yang kemudian tidak ingin diulangi pada heritage studies hari ini gitu ya. Dulu kan ada paksaan ya, termasuk gentrifikasi di kota-kota tua di Eropa gitu kan. Nah ini yang tidak ingin terjadi di Indonesia misalnya seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Adrian, menarik. Tapi saya hanya akan melanjutkan sesi pertanyaan ini kepada salah satu peserta yang sudah raise hand. Ada Kak Siswa Santoso. Silakan Kak untuk bertanya langsung kepada Mas Adrian. Terima kasih. Suara saya bisa tertangkap? Siap, masuk Oke, halo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wah, ini brilian sekali nih ya, pemilihan tema dan pemilihan narasumbernya. Saya mungkin ingin menanggapi tidak langsung tentang regulasinya itu sendiri, tapi dimensi non-fisik yang lainnya. Saya agak terpancing tadi ya dengan komentar Adrian tentang ya bagaimana itu Candi Borobudur bisa ditemukan oleh seorang Raffles yang sebetulnya tidak lama tinggal di Jawa. Iya, betul. Kok penduduk setempat tidak tahu gitu ya. Nah ini saya ingin melihatnya dengan begini. Bagaimanapun artefak atau apa ini peninggalan situs arkeologis bersejarah itu adalah jati diri sebuah bangsa, gitu ya, jati diri dari kaum manusia di sekitarnya. Gitu. Kalau ini dihilangkan, ya, dengan cara mungkin ditimbun tanah seperti Candi Borobudur ya, atau sejarah kita juga digelapkan ya, dipalsukan atau dihilangkan sumber-sumbernya sehingga kita sulit sekali mengetahui masa lalu kita. Ini persoalan. Nah, kemudian kembali ke Candi Borobudur tadi. Jangan-jangan, nah ini sebuah pertanyaan ya, sebuah skeptisisme. Ilmu seringkali muncul dari skeptisisme ya. Seorang Raffles bisa menemukan itu karena ada inventarisasi beberapa sumber jati diri yang memang disimpan gitu loh. Disimpan sedemikian lamanya kita sendiri nggak tahu lagi kita pernah memiliki apa, kita itu dulu seperti apa itu. Nah, pada saatnya dimunculkan satu persatu gitu kan. Adakah kemudian ya
ditemukan sumber-sumber otentik ya yang bisa memberitahu hal-hal seperti ini. Itu pertama ya. Kedua, tentang aspek fisiknya sumber situs-situs arkeologi itu kan ada beberapa aspek ya, yaitu aspek kesenirupaan. Kenapa saya sebut ini? Ketika beberapa tahun saya memperdalam bidang sejarah seni di Universitas Amsterdam, itu antara sejarah seni dan arkeologi itu ini menjadi satu bagian. Menjadi satu bagian. Tidak hanya seni rupa sebetulnya ya. Ketika saya memasuki arena ini, terkuaklah bahwa situs-situs arkeologi itu juga menyimpan ini infrastruktur industri, infrastruktur macam-macam ya, termasuk arsitekturnya, termasuk pola hidup dan sebagainya. Ya. Nah, pertanyaan kemudian dalam kerangka critical heritage study, sekiranya ya bisa menelisik aspek-aspek atau dimensi non fisik sebuah situs arkeologi, kita bisa memberi gambaran atau menemukan gambaran hubungan masyarakat saat itu, ya, pola produksi pangan saat itu dan sebagainya dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Siswa Santoso atas pertanyaan. Tapi sebelum nanti direspon oleh Mas Adrian, izinkan saya juga memberikan satu kesempatan terlebih dahulu, satu kesempatan lainnya kepada Kak Salma Nusiana. Silakan Kak Salma, bisa langsung ya mengunmute mikrofon, silakan. Oke, halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Seru banget untuk webinar sore ini. Perkenalkan, nama saya Salma Nusiana. Saya lulusan dari Sejarah Kebudayaan Islam UIN. Sekarang Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga. Sekarang bekerja sebagai freelance heritage interpreter di Gombong, Kebumen. Saya ingin bertanya kepada Mas Adrian. Sebenarnya untuk kawasan heritage ini kan saya selama pandemi corona ini ada beberapa wilayah di Jawa Tengah itu sedang membungkus kembali kawasan kota lama heritage kayak gitu. Nah, sebenarnya kawasan heritage ini bagusnya dikelola oleh siapa sih? Mereka yang berpengalaman di sustainable tourism atau misal di heritage studies kayak gitu. Saya kepikiran untuk melanjutkan S2, tapi masih bingung antara misal saya berkecimpung di dunia heritage, tapi saya juga sangat sangat peduli dengan wisata yang sustainable tourism, tentang pengelolaan kawasan heritage yang tidak mengada-adakan apa yang nggak ada kayak gitu, atau malah menghilangkan yang sudah ada. Mungkin seperti itu. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Kak Salma Nusiana. Ini pertanyaan yang saya rasa sangat berbobot, Mas Adrian, dari dua penanya kita sore hari ini yang bertanya langsung secara live. Silakan Mas Adrian bisa respon dua pertanyaan, dari dua penanya berbeda, dari Pak Siswa Santoso dan juga Kak Salma Nusiana. Iya, matur nuwun Om Siswa sama Kak Salma ini ya, dan ini saya pikir ya itu tadi udah ini simulasi untuk sidang. Padahal sidangnya kapan gitu. Ya memang berat-berat itu ya, terutama saya coba apa yang saya tahu dulu aja ini ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan, kalau nggak nanti tambah bulat kita lanjutkan nanti di luar ini. Yang pertama terkait sumber-sumber ya, terutama sumber-sumber tersembunyi. Nah ini yang saya pikir saya punya perspektif yang sama dengan profesor saya gitu ya. Hari ini saya dibimbing Bu Marike Bloembergen gitu ya. Kan beliau ini profesor tentang arsip ya, dan juga barusan menulis tentang politics of heritage in Indonesia. Dan saya sendiri berhubungan dengan beliau sejak sebelum jadi mahasiswa di sini. Dan terkait dan punya kenapa pandangan saya bilang sama, karena terkait dengan melihat sejarah itu bahwa bagaimana kita selalu ini paradigma Rafflesian yang hari ini ingin saya coba bukan balik tapi bongkar ya. Ini termasuk upaya kalau yang
kita lakukan sama teman-teman PCI-NU Belanda, terutama di sini ada Mbak Yus itu ya, itu namanya dekolonisasi. Tapi sekali lagi dekolonisasi kan bukan sekedar membalikkan itu kan, tapi bagaimana kita membongkar apa yang terjadi, pemikiran-pemikiran apa yang terbangun, terutama selama masa kolonial. Nah, apa yang saya bilang Rafflesian ini adalah bagaimana tanpa disadari atau entah disengaja atau tidak, Raffles itu melihat bahwa ada masa kejayaan atau masa keindahan, masa pencapaian peradaban Jawa. Masa itu datangnya sebelum masa Islam. Dan ketika Islam masuk, Islam ini datang isinya kontraproduktif terhadap pencapaian peradaban sebelumnya dan menyebabkan degradasi gitu kan. Salah satu, dan itu terpelihara sekali, terutama kalau kita lihat tulisan-tulisan dokumen-dokumen dari Mecklenburg misalnya yang memelihara atau melestarikan secara modern pertama kawasan situs Trawulan itu ya. Dia bikin Old Heidkundige Vereniging te Majapahit, semacam komunitas perkumpulan purbakala Majapahit di sana dengan asumsi yang sama seperti Raffles bahwa orang-orang Islam ini nggak cocok gitu ya. Ini isinya merusak gitu. Nah, padahal kalau kita lihat ya seperti masyarakat Trawulan tadi, bagaimana mereka memelihara, melestarikan apa yang masih ada peninggalan-peninggalan yang diduga Majapahit itu dengan caranya with their own way gitu kan. Masyarakat Borobudur pun demikian. Dan ini yang sangat menarik kalau kita baca dokumen-dokumen, ya sekali lagi ya ini yang privilege ketika kuliah studi di Belanda ya. Maksudnya di dokumen-dokumen, kalau kita lihat dokumen-dokumen terkait catatan-catatan terkait Borobudur di luar mereka yang konservasionis itu tadi, mereka yang ingin melestarikan itu, kita bisa lihat bahwa masyarakat sekitar Borobudur, desa-desa di sekitar Borobudur waktu itu sekitar tahun 1800-an, walaupun mereka Islam, tapi mereka masih sangat berhubungan erat dengan Borobudur. Apa contoh hubungannya? Misalnya ketika Lebaran, mereka masih bikin bersih desa yang punya di Borobudur. Ketika mereka mau bikin hajatan, menikahkan orang, sunatan gitu kan, bahkan akikohan gitu kan, itu juga istilahnya bersih desanya, melakukan ruat desanya itu di Borobudur. Jadi hubungan antara masyarakat itu yang masyarakat Borobudur, desa-desa di sekeliling di kaki-kaki Borobudur itu sebenarnya masih sangat menyatu dengan Borobudur, bukan merusak gitu lah. Ya, bukan dalam hal ini bukan mereka asumsinya ketika mereka Islam kemudian mereka merusak atau bahkan meninggalkan, tapi mereka masih melestarikan dengan cara mereka sendiri. Nah, inilah yang kemudian dilihat Raffles, orang Eropa punya pengalaman baru di Pulau Pineng dan India, melihat bahwa bagaimana Islam itu sangat antagonistik terhadap praktek-praktek yang dianggap pagan itu ya. Nah, ini yang kemudian dilihat itu yang rusak. Dan ini yang kita lihat bahwa sebenarnya ini yang tersembunyi, Pak. Om Siswal itu ya. Ini yang belum banyak dilihat bahwa sebenarnya coba kalau nggak ada orang-orang Islam itu, habis itu sudah buat istilahnya pabrik gula gitu. Waktu itu musuh Trawulan waktu itu bukan radikalis yang ingin ngebom candi, bukan siapapun itu, tapi pabrik gula dan industri tebu yang muncul sejak setelah masa perang Diponegoro atau sejak kultur Stelsel lah. Nah, ini yang menjadi musuh utama waktu itu dan yang melestarikan ya orang-orang Islam ini. Nah, tapi kemudian neglected itu, terabaikan itu ya, karena asumsi itu tadi, Raffles itu tadi. Gitu. Nah, ini yang ingin kita coba negosiasikan itu tadi. Jangan sampai itu terabaikan lagi. Gitu kan. Nah, saya sepakat sekali bahwa art history dan arkeologi ini benar-benar sesuatu hal yang ya satu koin mata uang yang sama. Sayang sekali Om Siswa mungkin sangat paham gitu bahwa sejarah seni sendiri di Indonesia agak gimana ya, agak ambigu gitu ya. Maksudnya agak ambigu, agak kurang diterima gitu ya sebagai studi, baik misalnya itu di institut-institut seni, sekolah tinggi seni, maupun di misalnya di jurusan saya di ilmu sejarah misalnya. Nah, sejarah seni itu cuma sekedar sejarah seni pertunjukan dan sebagainya, nggak pernah benar-benar misalnya menjadi satu departemen sendiri misalnya seperti di sini yang di Eropa atau di Inggris itu ya, yang punya art history sendiri. Dan saya sepakat sekali bahwa ada aspek-aspek non fisik yang harus dibongkar gitu ya. Bukan dibongkar sih, harus direkognisi dulu lah.
ya itu tadi aspek-aspek non fisik itu misalnya gini Mas Dito ya, misalnya ya, dan saya pikir ini sangat produktif terhadap upaya pelestarian. Masyarakat hari ini misalnya kalau kita lihat gambar Candi Bajang Ratu tadi itu ada tulisan dilarang naik gitu kan. Ada dari papan besar dilarang naik. Itu secara estetik gitu, kalau anak-anak zaman now itu kan estetik gitu ya. Lihat itu di foto jelek kan, itu masa ada tulisan dilarang naik ditaruh situ papan gitu kan. Tapi tetap aja orang-orang kalau misalnya mencuri-curi itu naik ke situ gitu kan. Nah, apa yang dilakukan sama yang aspek non fisik yang saya lihat ini itu juga yang menarik terhadap pelestarian, ini terhadap upaya pelestarian itu bagaimana kemudian ya, misalnya kepercayaan orang-orang generasi-generasi senior itu, generasi-generasi tua itu kan yang ada di Trowulan. Misalnya kalau kamu naik situ apa Bajang Ratu, kamu nanti kalau jadi pejabat susah dapat promosi, kalau kamu belum nikah susah dapat jodoh gitu kan. Loh, justru dengan itu mereka takut, Mas. Dan akhirnya nggak mau naik, dan akhirnya apa itu melestarikan gitu loh. Nah ini yang aspek-aspek non fisik yang penting gitu juga. Ya apalagi kalau kita benar-benar mau mendalami misalnya manuskrip kuno atau kemudian relief-relief yang ada di situ. Kayak misalnya Candi Sukuh ini saya lagi nulis chapter tentang Candi Sukuh gitu ya. Candi Sukuh itu menyimpan banyak sekali apa namanya kekayaan ya yang sebenarnya yang kemudian akhirnya karena kita ada beberapa pihak yang ingin ingin potong kompas gitu ya dalam melakukan riset gitu ya. Langsung aja bilang Candi Sukuh ini unik karena mirip sama piramid yang ada di Peru, yang ada di Aztec, yang ada di suku Maya di daerah Meksiko situ. Enggak, padahal itu punya banyak sekali nilai yang saya pikir ya itu tadi punya arti penting seperti yang disampaikan Pak Siswo. Karena itu menyangkut juga bagaimana peradaban Jawa itu berkembang dan ternyata yang terjadi bukan indianisasi. Sebenarnya bisa menolak pandangan indianisasi Jawa itu nanti bisa jadi bahasan tersendiri. Ini yang saya juga tertarik tadi jawabannya pertanyaan Mbak Salma, dan ini memang susah-susah gampang, terutama kalau di bidang praktisi gitu ya. Sama seperti misalnya yang tadi disampaikan juga terkait pertanyaan pariwisata gitu kan. Nah, sekali lagi terutama terkait studi. Nah, ini saya sangat berharap ya terutama kayak pemerintah daerah ini juga bisa mengakomodir beberapa lulusan-lulusan yang saya pikir luar biasa ya yang sudah banyak punya pengalaman at least dan juga belajar baik terkait sustainable tourism maupun heritage studies. Kayak misalnya di Semarang ini, itu ada teman-teman ada satu inisiatif. Nah, saya pasti tahu ya Mbak Salma itu ya. Ada satu inisiatif protes yang digerakkan oleh teman-teman ya yang sudah belajar tentang critical heritage studies ini terkait upaya revitalisasi kota lama Semarang itu ya yang dilakukan oleh mungkin pemerintah kota atau apa itu yang dianggap tidak appropriate. Nah, saya pikir kita harus menurut saya kita sekali lagi jangan batasi diri kita. Menurut saya kenapa heritage ini lebih penting menurut saya ini ya, dan juga saran ke Mbak Salma yang ingin melanjutkan master gitu ya. Sebaiknya daripada ke tourism gitu kan, lebih baik ke yang studi secara luas. Ya memang luas, nah, tapi harapannya nanti ketika ini nanti nggak hanya bicara masalah pariwisata, misalnya di Bapeda, karena kan banyak yang kalau kita lihat struktur pemerintahan hari ini di Indonesia, kan ada namanya Bappenas dan Bapeda baik di provinsi maupun di kota kabupaten itu yang kemudian pegang banyak kebijakan-kebijakan strategis dan perencanaan jangka panjang jauh ke depan. Nah ini yang perlu dimasuki oleh teman-teman heritage studies itu kan. Dan di Belanda ini yaitu tadi saya lihat ada inisiatif bagus yang diinisiasi oleh Universitas Leiden, TU Delft sama Rotterdam, Rotterdam Erasmus itu ya. Itu terkait ini heritage studies itu yang memang inginnya dilihat dari segala macam perspektif itu ya. Saya sendiri terlibat dalam jaringan ini dan saya pikir ya kalau itu tadi mau mendalami lebih lanjut terkait heritage ini saran dari seorang profesor yang sebenarnya saya awalnya tidak masuk di Belanda kan, tapi kemudian saran dari profesor bahwa ya kalau terkait apapun tentang heritage ya lebih mudah, lebih gampang dan lebih terjangkau kalau kita lakukan ini di Belanda.
Oke. Ya, Ya, ini yang saya Mas alami. Adrian, terima kasih banyak. Ini karena waktu juga sudah lewat dari jam 5.10 menit ya, sudah hampir 10 menit kita berlalu dari pukul 5 sore tadi. Overall ini diskusi yang sangat menarik, kita juga sangat dapat tambahan informasi dan wawasan baru seputar bagaimana kita bisa tetap menjaga heritage yang juga bagian dari kebudayaan dan warisan leluhur kita, dan itu juga harus terus dilestarikan. Tapi terlepas dari itu semua, saya atas nama Nufiknesia Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Mas Adrian Perkasa yang sudah meluangkan waktu dan juga mempresentasikan catatan yang begitu menarik untuk kita pelajari dan kita diskusikan pada sore hari ini. Juga pastinya kepada teman-teman peserta yang sudah hadir pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dan juga sebelum nantinya kita tutup, saya ingin mempersilakan dulu kepada teman saya, Emi Pumitasari, untuk terlebih dahulu menyalakan dan juga post survei ya, untuk nantinya kita belajar dari apa yang perlu kita kembangkan dan apa yang perlu kita kaji lebih lanjut untuk kelancaran dan juga persiapan acara ini menjadi lebih bermanfaat untuk kita semua. Silakan Mbak Emi. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih semuanya kepada seluruh teman-teman peserta. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kita akan follow up lebih lanjut. Tapi sebelum itu semua, Mas Adrian, ada yang ingin disampaikan akhir sebelum kita tutup sesi hari ini? Oke, yaitu closing statement tadi, yaitu tadi kenapa kemudian saya memilih belajar di Belanda gitu kan, karena memang sangat terjangkau dan saya rasakan sendiri hari ini walaupun lockdown susah, tapi karena akses terhadap sumber saya sudah cukup banyak gitu kan, dan di sini sudah tersimpan cukup banyak, jadi ya tetap jalan lah walaupun tertatih-tatih. Jadi apalagi kalau kita mau mendalami heritage, apapun bidangnya ya di sini tempatnya lah, yang bagus. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Mas Adrian atas closing remark yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Itu yang bisa kami bawakan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi pada seluruh teman-teman peserta, terkhusus pada Mas Adrian Perkasa yang sudah luangkan waktu. Semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu bisa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas apapun itu di kemudian hari. Saya Dito Ali Pratama, alumni Officer Nufiknesia Indonesia, undur diri. Terima kasih atas semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.